Hai Debugers, balik lagi di channel yang suka menemani kegabutan, kemageran, dan kegalauan kalian. Di mana lagi kalau bukan di channel Bogasel. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre drama fiksi ilmiah yang baru dirilis tahun 2021 ini, berjudul Vince, dan akan dibintangi aktor kawakan Tom Hanks yang akan menceritakan bagaimana seorang insinyur bersama anjing dan robot ciptaannya mencoba bertahan hidup di bumi yang sedang dilanda bencana. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Gas lur! Berawal dari bencana badai matahari yang membuat lapisan ozon di bumi menjadi hancur dan berlubang, dan menyebabkan tingkat radiasi sinar ultraviolet di bumi menjadi sangat tinggi. Hal itu juga menjadikan suhu di siang hari sangat panas, bahkan bisa membuat kulit langsung terbakar. Iklim yang terjadi di bumi juga semakin kacau. Manusia sendiri juga tak banyak yang bertahan, karena dampak yang begitu besar harus mereka rasakan. Kemudian terlihat seorang pria yang masih bisa bertahan, yang sedang mencari barang yang pastinya untuk memenuhi kebutuhannya dalam bertahan hidup. Pria itu bernama Vince. Ditemani robot ciptaannya bernama Dewi, Vince mencoba mencari sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Namun sayangnya, di tempat tersebut Vince tak menemukan apa-apa. Dengan kendaraan alat berat yang dimilikinya, Vince kembali mencari tempat yang sekiranya belum pernah ia kunjungi di kota tersebut. Namun, di tengah pencariannya, Vince harus dihadapi dengan sebuah badai yang datang dengan kekuatan sangat kuat. Tak punya pilihan lain, Vince segera menyelamatkan diri dan kembali ke tempat berlindungnya, yaitu sebuah bunker yang terletak di pabrik perusahaan robot. Vince yang berhasil menyelamatkan diri bersama Dewey kemudian membersihkan diri. Ketika mandi, Vince terlihat batuk-batuk dan kesakitan akibat penyakit yang dideritanya. Selesai mandi, Vince menuju ke sebuah ruangan yang ternyata itu adalah tempat tinggal sekaligus tempatnya menghabiskan waktu di tengah bencana yang sedang melanda. Vince langsung disambut oleh seekor anjing yang setia menemaninya yang ia beri nama Goodyear. Tak lupa, Vince juga langsung memberinya makan. Namun Goodyear enggan memakannya sebelum Vince memerintahkannya. Rupanya, stok makanan yang Vince punya sudah mulai menipis dan hanya tersisa beberapa kaleng saja. Singkat cerita, Vince melanjutkan pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Vince mengambil beberapa buku berisi informasi penting untuk ia scan. Dibantu dengan robot ciptaannya, hasil scan tersebut akan ia masukkan ke sebuah sistem program yang kemudian akan diterapkan ke sebuah robot baru ciptaannya. Rupanya, Vince sedang berusaha mengembangkan robot dengan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, layaknya Jarvis di film Iron Man. Vince kemudian beristirahat setelah lelah dengan aktivitas seharian. Ditemani anjing kesayangannya, Vince berbaring di tempat tidur. Di sini diketahui juga kalau Vince memiliki penyakit yang diderita efek dari paparan radiasi yang memungkinkan hidupnya tak akan bertahan lama lagi. Vince sangat sedih ketika memandangi Goodyear. Dia sangat bingung siapa yang akan merawat Goodyear ketika dirinya mati, karena baginya Goodyear adalah teman satu-satunya yang paling setia menemaninya. Di tengah malam, Vince kembali bekerja menyelesaikan robot ciptaannya. Dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, Vince mulai mengkalibrasi sistem program dan perangkat yang terdapat pada robot tersebut. Setelah proses yang panjang, akhirnya Vince berhasil menghidupkan robot ciptaannya. Tak lupa, Vince juga memberikan sistem program agar robot tersebut dapat berbicara dan memahami apa yang dikatakan Vince. Dalam sistem program rancangannya, Vince memasukkan beberapa tugas utama untuk si robot. Di antaranya mematuhi arahan Vince, dilarang menyakiti manusia, dan yang paling penting adalah menggantikan posisi Vince untuk menjaga Goodyear ketika Vince mati. Namun ketika sedang berbicara dengan si robot, tiba-tiba daya listrik di gedung tersebut mati. Vince segera keluar untuk menyalakan daya listrik cadangan.
Dan kemudian ia melihat awan badai yang sangat mengerikan akan datang menuju dirinya. Vince segera mencari tahu informasi kedatangan awan badai tersebut. Dengan bantuan alat mendeteksi cuaca di komputernya, badai tersebut akan berlangsung selama 40 hari dan diperkirakan akan segera menerjang tempat tersebut kurang dari 24 jam. Vince yang sadar tak akan mungkin selamat dari badai ganas dengan stok makanan yang tersisa, ia kemudian segera menggabungkan seluruh komponen tubuh si robot yang sudah ia siapkan sebelumnya. Vince akan mencoba pergi menuju ke San Francisco untuk menghindari badai tersebut. Namun karena pikiran dan kelelahan membuat kondisi penyakitnya semakin memburuk. Singkat cerita, Vince berhasil merampungkan proses penyusunan komponen tubuh si robot. Dan kemudian dia mengajarinya cara berjalan. Berkat sistem kecerdasan yang dibuat Vince, si robot mulai bisa berjalan dan menirukan gerakan yang ditunjukkan, layaknya seorang anak kecil yang baru terlahir. Mengingat badai yang akan segera menerjang, Vince segera mengemasi barang-barang yang dibutuhkan untuk persediaan selama dia menempuh perjalanan ke San Francisco. Si robot juga terus beradaptasi dengan gerakan yang sudah diajarkan Vince. Setelah menyelesaikan persiapannya, ditemani si robot, Dewey dan anjing kesayangannya, Vince mulai melakukan perjalanan menggunakan mobil van yang sudah ia modifikasi. Sepanjang perjalanan, si robot mempertanyakan mengapa mereka tak mendapati kehidupan. Karena yang mereka lalui hanyalah kerusakan dan hamparan pasir sepanjang perjalanan. Namun belum sempat dijawab oleh Vince, si robot merasa di bagian kepalanya ada kerusakan. Sehingga Vince memutuskan berhenti di sebuah tempat untuk segera memperbaiki kerusakannya. Ketika sedang memperbaiki kerusakannya, si robot melihat kartu pos dan dia mempertanyakan kepada Vince siapa yang mengirimnya. Yang kemudian dijawab oleh Vince bahwa kartu pos itu dikirim oleh pamannya. All done. Good as new. Setelah selesai memperbaiki si robot, Vince kemudian mengajaknya untuk mencari barang-barang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Dan di sini, Vince juga menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh si robot sebelumnya, di mana semua makhluk hidup di bumi tak bisa bertahan karena sebuah bencana badai matahari yang membuat lapisan ozon berlubang. Tapi beruntungnya, pada saat awal kejadian itu, Vince sedang berada di dalam pabrik, sehingga dia bisa selamat. Tapi untuk sekarang, Vince harus selalu menggunakan baju pelindung agar dirinya tak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Mereka kemudian segera memasuki gedung bioskop untuk mencari makanan. Dan di sana mereka menemukan popcorn. Vince kemudian segera menunjukkan bagaimana cara membuat popcorn. Hanya dengan penutup dari besi, saking panasnya cuaca, Vince langsung bisa membuat popcorn di bawah sinar matahari secara langsung. Dan itu membuat si robot dan dirinya cukup senang. Tapi sayangnya, keseruan yang mereka rasakan harus terganggu, di mana badai yang mereka hindari datangnya lebih cepat daripada yang sudah diperkirakan. Vince segera memacu kendaraannya menghindari badai tersebut. Namun kemudian ia memilih berhenti karena tak memungkinkan bila dia terus melanjutkan perjalanan. Dibantu si robot, Vince mencoba mengikat mobilnya dengan besi yang ia tancapkan ke aspal. Melihat tekanan jantung yang tinggi, si robot meminta Vince untuk masuk ke dalam mobil. Sedangkan dia akan meneruskan mengikat mobil agar tak terbawa badai yang semakin mendekat. Tak berselang lama, badai yang begitu besar langsung menerjang mobil mereka. Sayangnya, kekuatan badai yang begitu besar mampu memutuskan tali baja yang mengikat pada bodi mobil dan membuat mereka terangkat. Beruntungnya, badai tersebut berlalu dengan sangat cepat dan membuat mereka selamat. Vince kemudian mendapati ban mobilnya pecah. Karena tak ada dongkrak, si robot kemudian berinisiatif mengangkat mobil itu. Sebelum kembali melanjutkan perjalanannya, Vince memutuskan untuk bermalam. Di sini juga awal mula Vince memberi nama robot ciptaannya tersebut. Si robot langsung mengusulkan beberapa nama. Namun setelah disepakati, akhirnya robot tersebut diberi nama Jeff. Singkat cerita,
Di pagi hari, Vince terbangun karena ia terganggu oleh suara Jeff dan Goodyear yang saling ribut. Jeff berujar bahwa dia sedang mencoba memahami Goodyear. Namun Vince mengatakan kalau kepercayaan membutuhkan waktu dan akan terbentuk ketika mereka saling memahami. Vince yang kembali meneruskan perjalanan harus mendapati kondisi kesehatannya semakin memburuk dan ia memutuskan untuk berhenti dan beristirahat di suatu tempat. Ketika turun dari mobilnya, Vince meminta Jeff untuk menjaga mobilnya. Namun bukannya mengikuti arahan Vince, Jeff justru mencoba mengemudikan mobil mereka. Dan hasilnya ya langsung menabrak. Vince yang melihat kelakuan Jeff masih bisa memakluminya. Dan kemudian ia memerintahkan Jeff untuk mengambil baju pelindungnya. Kali ini Jeff benar-benar membuat kesal Vince. Lagi-lagi Jeff mengemudikan mobilnya secara mundur dan menabrak lagi. Di sini Vince sangat marah kepada Jeff karena dia tak mematuhi perintahnya. Vince kemudian menunjukkan tangannya yang terbakar apabila ia tak memakai baju pelindung. Vince mengungkapkan kalau dia menciptakan Jeff dengan tugas utama untuk melindungi Goodyear apabila ia telah mati, bukan untuk melakukan hal-hal lain. Ketika kembali melanjutkan perjalanan, Vince merasa bersalah karena memarahi Jeff. Karena kasihan, dia kemudian mengizinkan Jeff untuk mencoba mengendarai mobilnya. Awalnya Jeff masih kesulitan mengendarai mobil. Namun karena bantuan Vince, lama-kelamaan akhirnya Jeff bisa mengendarinya dengan benar. Di malam hari, mereka beristirahat dan berbincang di bawah indahnya aurora yang terbentuk akibat menipisnya lapisan ozon. Di tengah perbincangan, Jeff menanyakan mengapa Vince hanya berkendara di siang hari. Menurut Vince, berkendara di siang hari memang berbahaya, tapi baginya ketika berkendara di malam hari jauh lebih berbahaya karena mereka bisa bertemu dengan manusia. Ya, karena manusia jauh lebih berbahaya dan akan saling bunuh untuk mencoba bertahan hidup di tengah kondisi seperti ini. Dengan sistem kecerdasan yang sudah dibuatnya, Vince juga meminta Jeff untuk menemukan jati dirinya, meskipun dia hanya sebuah robot. Di pagi hari, penyakit yang diderita Vince semakin parah, dan hal itu memaksanya untuk beristirahat. Jeff yang melihatnya, kemudian berinisiatif mengompres Vince, dan ia mulai meneruskan perjalanan menuju San Francisco. Sampai pada di sebuah kota, Jeff mencoba untuk mencari rumah sakit, untuk mencari obat yang mungkin bisa berguna bagi Vince. Ditemani Dewey, Jeff mencoba masuk ke rumah sakit dan segera mencari obat-obatan. Nampaknya kehadiran Jeff dan Dewey sudah diawasi oleh seseorang. Di dalam sana, mereka pun berpencar. Jeff kemudian menemukan beberapa obat-obatan dan menemukan sebuah jaket, dan kemudian ia kenakan. Sementara itu, Vince yang terbangun tak mendapati keberadaan Jeff dan Dewey. Kemudian ia langsung mengenakan baju pelindung untuk segera mencari mereka berdua. Sementara itu, Dewey menemukan kotak berisi makanan dan mencoba untuk menggapainya. Akan tetapi, rupanya di kotak tersebut telah dipasangi jebakan oleh seseorang dan seketika membuatnya hancur. Vince yang sudah sampai kemudian menemukan Dewey telah rusak dan hancur. Tak berselang lama, Vince mendengar kegaduhan yang dibuat Jeff dan segera ia menyusulnya. Ketika bertemu, Vince langsung memarahi Jeff karena berbuat ceroboh telah pergi tanpa memikirkan keselamatan mereka, dan ulahnya juga membuat Dewey harus hancur. Vince yang menyadari kedatangan manusia segera mengajak Jeff meninggalkan tempat tersebut dan segera masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan kota tersebut. Dan benar saja, muncul sebuah mobil dan langsung membuntuti mereka. Di dalam mobil, Vince kembali memarahi Jeff karena ulahnya. Vince juga langsung menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga dari hal-hal yang tak diinginkan. There's a new set of rules. No more mistakes. Hingga malam tiba, dari balik kaca spion, mereka baru menyadari bahwa ada mobil yang membuntuti mereka. Vince yang ketakutan karena mobilnya diikuti, dia segera mematikan lampu di mobilnya dan meminta Jeff untuk menambah kecepatan. Ketika melihat sebuah jembatan, Vince meminta Jeff untuk bersembunyi di bawahnya.
Jeff sempat menolaknya karena ukuran mobil tak akan muat untuk bersembunyi di bawah kolong jembatan. Tapi Vince terus memaksa dan menyebabkan panel surya di atas mobil harus hancur dan membuat mobil mereka tersangkut. Vince semakin panik ketika melihat mobil yang mengikutinya semakin mendekat. Namun Jeff lagi-lagi berinisiatif untuk turun dan mendorong agar mobil mereka bisa masuk ke dalam kolong jembatan. Setibanya di sana, mobil misterius yang mengikuti mereka akhirnya kehilangan jejak dan segera pergi meninggalkan mereka. Vince pasrah ketika melihat kerusakan yang dialami mobilnya. Dia pesimis untuk bisa meneruskan perjalanan. Jeff mencoba meyakinkan Vince bahwa mereka masih bisa sampai ke San Francisco. Tapi justru Vince marah kepada Jeff dan pergi meninggalkannya. Jeff kemudian memberanikan diri masuk ke dalam mobil. Di sana, Vince menceritakan kembali awal mula kejadian bencana yang sekarang melanda, di mana pada saat itu badai matahari membuat sebagian manusia tewas, namun beberapa dari mereka berhasil selamat. Karena tak ada makanan yang bisa diproduksi, manusia yang selamat berusaha bertahan hidup dengan menjara semua bahan pangan yang tersisa termasuk Vince. Ketika berada di supermarket, Vince melihat seorang anak kecil yang menggendong tas bersama ibunya. Mereka berhasil membawa beberapa stok makanan. Namun ketika mereka keluar dari tempat tersebut, anak dan ibu yang Vince lihat harus terbunuh oleh orang lain yang sama-sama sedang mencari makanan untuk bertahan hidup. Keduanya tewas dengan beberapa luka tembak, dan Vince pun hanya bisa bersembunyi tanpa bisa berbuat banyak. Dan hal itu menyebabkan Vince trauma sampai sekarang. Setelah kondisi aman, Vince memberanikan diri keluar, dan ia mendapati seekor anak anjing berada di dalam tas anak kecil yang tewas bersama ibunya. Dan disitulah awal pertemuan Vince dengan Goodyear. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jeff kemudian melihat kartu pos milik Vince dan menyadari kalau pengirim kartu pos itu adalah ayahnya Vince. Namun, tak berselang lama, pendeteksi sinar radiasi menunjukkan batas yang aman, dan sesaat kemudian seekor kupu-kupu mati tertabrak oleh Jeff. Jeff segera membangunkan Vince dan memberitahu hal tersebut. Setelah puluhan tahun mengalami kondisi yang sangat membahayakan, untuk pertama kalinya Vince mencoba terkena sinar matahari secara langsung tanpa menggunakan baju pelindung. Dan hasilnya, tingkat radiasi sinar ultraviolet di tempat tersebut tergolong aman bagi makhluk hidup. Dengan setelan jas yang dikenakan, Vince kemudian mengajak Jeff dan Goodyear untuk bersantai dan menikmati momen-momen yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Vince juga sangat bangga kepada Jeff karena sistem program kecerdasan yang ia buat melebihi ekspektasinya, dan ia juga berharap bisa terus melihat perkembangan Jeff untuk beberapa tahun ke depan. Jeff kemudian meminta Vince untuk menceritakan siapa sebenarnya sosok ayah yang ada pada tulisan kartu posnya. Rupanya, Vince mempunyai seorang ayah yang bekerja sebagai seorang tentara dan pergi meninggalkannya ketika Vince masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan ketika Vince berumur 15 tahun, untuk pertama kalinya ia mendapatkan kartu pos yang bergambar Golden Gate dari ayahnya. Vince begitu berharap untuk mewujudkan keinginannya bertemu sang ayah. Bahkan dia sudah menyiapkan setelan jas yang ia kenakan sekarang agar bisa membuat ayahnya terkesan ketika bertemu nanti. Namun dengan kondisi yang sudah dialami sebelumnya, nampaknya hal itu tak mungkin terwujud. Jeff yang mendengar harapan Vince segera berdiri dan mengajaknya untuk segera menuju ke San Francisco yang berjarak tak jauh lagi. Namun kali ini Vince menolaknya. Vince sudah tak sanggup lagi meneruskan perjalanan dengan kondisi kesehatan yang semakin memburuk. Vince juga kembali meminta Jeff untuk melindungi Goodyear ketika dia sudah mati. Vince kemudian mengambil sebuah bola tenis untuk bermain dengan Goodyear. Dia melemparkan bolanya dan langsung diambil lagi oleh anjing kesayangannya itu. Vince juga memberikan bola tersebut kepada Jeff agar dia bisa melihat Jeff bermain dengan Goodyear, dan dengan begitu perasaan antara mereka berdua akan segera terbentuk. Namun lagi-lagi bola yang dilemparkan Jeff selalu dikembalikan oleh Goodyear kepada Vince.
Vince yang sedang meyakinkan Jeff tiba-tiba kembali mengalami batuk dan mengeluarkan darah. Jeff yang melihat hal tersebut segera menolong dan mengajak Vince untuk beristirahat di dalam mobil. Vince sangat berterima kasih atas perhatian Jeff dan ia segera memeluknya karena Jeff telah menemani dan memahaminya selama ini. Dan pelukan yang diberikan tadi sekaligus merupakan pelukan terakhir yang diberikan Vince, karena setelah itu Vince harus mati akibat penyakit yang dideritanya. Sedangkan Jeff tak bisa berbuat banyak karena dirinya hanya bisa menemani sampai ajal menjemput Vince. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Jeff menaruh helm pelindung yang selalu dikenakan Vince. Kemudian ia melakukan proses kremasi ke tubuh Vince. Ketika pagi datang, Jeff sangat kebingungan apa yang harus dilakukannya setelah kepergian Vince. Namun ia teringat akan tugasnya yang harus menjaga Goodyear, dan segera ia mencoba menyiapkan makanan untuk Goodyear. Awalnya Jeff tak tahu cara membuka kaleng makanan, tapi tiba-tiba dari dadanya kaleng tersebut langsung tertarik oleh magnet. Rupanya sebelum Jeff diaktifkan, Vince sudah menyiapkan alat untuk membantu Jeff ketika membuka tutup kaleng makanan. Dan setelah selesai memberi makan, kini kedekatan Jeff dan Goodyear mulai terjalin. Goodyear meminta Jeff untuk melemparkan bola, dan ketika Jeff melemparnya, Goodyear segera mengambil dan mengembalikannya. Akhirnya, selepas kepergian Vince, kepercayaan antara Jeff dan Goodyear mulai terbentuk. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan menuju jembatan Golden Gate. Mereka akan meneruskan keinginan Vince yang belum terwujud. Akhirnya mereka sampai di sana, dan Jeff kemudian mendapati banyaknya harapan-harapan yang dibuat oleh manusia yang berhasil selamat dari bencana ini. Jeff juga menempelkan kartu pos yang sebelumnya mereka bawa, ditambahi dengan gambar dirinya, Goodyear, dan Vince, yang menandakan bahwa keinginan Vince telah terwujud, dan mereka kembali pergi untuk mencari kehidupan seperti yang diinginkan oleh Vince. Dan film pun tamat.